وأكون للخير العميم مثالا. Yang kedua yang kita harus waspadai adalah wailul likulli humazatil lumazah, yaitu janganlah kamu sampai melampaui batas ketika berhadapan dengan kehormatan seorang muslim. Kamu mencela, kamu menghujatnya ketika kamu tidak memperdulikan kehormatan dirinya. Dan ini merupakan perkara besar. Karena sesungguhnya mencela dan menghujat berarti menodai kehormatan seseorang yang beriman kepada Allah dan menodai kehormatan orang yang telah beriman kepada Allah, orang yang telah rukuk kepadanya, orang yang telah sujud kepadanya. Hati-hati. Itu bukan perkara dosa kecil, tetapi itu justru adalah perkara dosa besar kalau sudah mencela dan menghujat manusia, terutama menghujat manusia yang beriman. Makanya tentunya kita paham, ya, sedikit mengulang kembali materi, kita tentunya paham bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ka'bah dan bagaimana kehormatan yang menyelimuti Ka'bah. Tentunya ketika kita melihat Ka'bah, kita sepakat betapa besarnya keagungan yang dimiliki oleh Ka'bah. Kalau ada yang berusaha merusak, maka setiap muslim dari timur ke barat siap membela kehormatan Ka'bah itu. Siapapun yang ingin membakar, siapapun yang ingin merusak kepada kehormatan Ka'bah, semua orang sepakat untuk mengorbankan dirinya untuk membela kehormatan Ka'bah, karena itu termasuk salah satu syiarnya Allah di atas muka bumi. Tapi tahukah kita, ketika Rasulullah SAW pernah berada di depan Ka'bah, maka Rasulullah mengatakan, wa ma'a'dhamu hurmatuk. Rasulullah mengatakan, wahai Ka'bah, betapa besarnya kehormatan yang dimiliki oleh dirimu. 5 makna. Rasulullah mengatakan itu. Wa hurmatul mu'min a'dhamu min hurmatika. Maka Rasulullah lalu berkata, walaupun keagunganmu begitu besar, wahai Ka'bah, kehormatan seorang muslim itu sejatinya jauh lebih besar daripada kehormatan dirimu, wahai Ka'bah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kehormatan seorang mukmin, kehormatan ibu, kehormatan saya, kehormatan Pak Asep, kehormatan Pak Bambang, kehormatan Pak Agus, dan sederet nama, itu begitu besar di sisi Allah. Siapapun yang mereka telah mengambil kehormatan seorang mukmin, mencelanya, menghujatnya, maka dia telah melakukan hal yang besar, jauh lebih besar daripada merusak Ka'bah. Yang kita sepakat itu dosa yang sangat besar ketika kalau ada orang yang biadab melakukan itu. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betul. Kalau sudah berhadapan dengan dua, tahan diri kita. Kalau itu merupakan hartanya seorang mukmin, tahan dirimu. Jangan ambil apapun pesonanya, apapun godaannya. Jangan diambil kalau itu hartanya seorang mukmin yang bukan hartamu. Sampai kamu mendapatkan keridhaan darinya. Yang kedua, kalau sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin, dia sujud, dia rukuk kepada Allah, dia secara zahir beriman kepada Allah, berhenti. Jangan menodainya, jangan mencelanya. Karena setiap celaan dan hujatan yang kamu tujukan kepadanya, mungkin dia tidak mengetahui hujatan dan celaan yang kamu berikan. Tapi sesungguhnya hujatan dan celaan itu pada dasarnya akan ditegakkan pengadilan Allah, dan bisa jadi seluruh amal kita akan berisiko mengganti setiap celaan dan hujatan yang pernah kita berikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Ngaji, silahkan ngaji. Tapi tidak usah nyela. Walaupun sama ustadz yang mungkin kamu tidak suka. Ngaji silahkan ngaji. Tapi tidak usah mencela ketika ada ustadz lain yang mengambil pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang dipilih sama ustadz yang sedang ibu-ibu senangi. Ya. Karena pada dasarnya, kalau sudah mencela, kalau sudah menghujat, apalagi sudah mengomentari majelis taklim ini begini, mengomentari ini begini, mengomentari ini begini, kita tidak bisa lalu bersembunyi di balik ketiak ilmu dan mengatakan inilah menjelaskan tentang kebenaran. Tidak gitu. Walaupun manusia memberikan berbagai macam bumbu penyedap, tapi ketika di balik bumbu itu adalah sebuah perbuatan untuk mencela dan menghujat, tetap itu adalah perbuatan dosa besar. Walaupun mungkin manusia sering mendatangkan alasan dan udzur untuk membenarkan perilaku yang dia lakukan. Hati-hati, hujatan dan celaan itu tidak akan pernah menjadikan manusia kecuali mereka akan celaka ketika harus mempertanggungjawabkan
setiap celaan itu kelak di hadapan Allah. Mungkin di dunia dia tidak menyadari, tapi pasti di akhirat dia akan menyadari betapa urusan itu menjadi urusan yang rumit ketika sudah diserahkan kepada Allah, dan ketika Allah merupakan zat yang sangat menjaga kehormatan seorang makhluk yang ia ciptakan kalau makhluk itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati-hati dengan celaan dan hujatan. Ya. Makanya akhirnya kita mendapati dalam beberapa tafsir bahwasanya kata wailul likulli humazatil lumazah, sebagian ahli tafsir mengatakan sesungguhnya surat ini diturunkan kepada Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah, karena sesungguhnya Walid bin Mughirah itu senantiasa dia itu senang menggibah. Dia senang gibahin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, di belakang Rasulullah, dan dia mencela Rasulullah itu di depannya langsung. Ini yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf. Bahwasanya Umayyah bin Khalaf itu senang sekali menggibahi Rasulullah dan suka sekali mengumpat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir bahwasanya surat ini diturunkan kepada Ahnas bin Wahab As-Saqafi. Bahwasanya Wahab bin As-Saqafi ini suka sekali menggibah kemana-mana. Di mana dia duduk, disitulah dia bergibah. Di mana dia istirahat, disitulah dia gibah. Tidak ada tempat kecuali pasti dipastikan di dalam setiap tempat yang dihadiri oleh Ahnaf, yaitu Ahnas bin Wahab As-Saqafi, kecuali dia gibah. Ya, intinya bahwasanya dari semua pendapat itu adalah siapapun yang manusia suka mencela dan menghujat, baik itu Walid bin Mughirah, baik itu Umayyah bin Khalaf, baik itu Ahnas bin Wahab As-Saqafi, selama mereka suka mencela, selama mereka suka mengumpat, maka itu merupakan surat itu diturunkan kepada mereka. Dan surat ini bisa jadi diturunkan kepada kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita sering dan begitu mudah untuk mencela dan begitu mudah untuk mengumpat, inilah hati-hatinya bagaimana kehidupan kita untuk menahan diri dari celaan, menahan diri dari hujatan. Terutama ketika kita bermuamalah dengan banyak manusia. Kalau kamu ada sesuatu yang tidak kamu sukai, sudah berhenti. Sudah, sibukkan kamu dalam perkara yang lebih bermanfaat. Tutup mulutmu, jangan bicarakan tentang apa yang kamu tidak sukai sampai menjatuhkan kehormatannya dan menodai kehormatan dirinya. Sudah, berhenti saja. Tinggalkan. Meninggalkan orang itu, lalu menyibukkan perkara yang lain, itu jauh lebih menyelamatkan untuk kita daripada kita hanya mengikuti emosi di dalam hati kita, mengikuti perasaan yang ada di dalam hati kita untuk menjadikan kita mencela dan menghujat. Tidaklah setiap kalimat yang keluar dari setiap celaan dan hujatan, kecuali kalimat itu akan mencari pemiliknya. Mencari pemiliknya. Siapa yang mengatakan kalimat itu? Dan siapa yang dia jatuhkan kehormatannya dan dia nodai kehormatannya? Kalau tidak ketemu di dunia pengadilannya, maka kalimat itu akan naik ke atas langit dan mencari pengadilan di sisi Allah terhadap kalimat-kalimat yang diucapkan. Mukmin itu adalah orang yang betul-betul berkomitmen kuat dan memiliki karakteristik. Bagaimana? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang betul-betul mampu mendatangkan keselamatan untuk urusan kaum muslimin dengan tangannya dan lisannya. Kalau kita menjumpai ada penuntut ilmu, tapi ternyata mereka pekerjaannya hanya taklim 1 jam, 2 jam. Setelah itu diisi dengan menghujat fulan, mencela fulan. Grupnya hanya untuk mencela fulan, menghujat fulan. Itulah grup humazatil lumazah. Itu grup humazatil lumazah. Kalau ada setiap perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan bapak-bapak, walaupun madharnya ataupun penampilannya sesunah apapun, tapi ujungnya hanya untuk mencela, menghujat fulan, merendahkan fulanah, itulah yang disebut dengan humazatil lumazah. Mungkin orang itu tidak menyadari, tapi hukum tetap akan berlaku di hadapan Allah. Hari ini kadang kita jumpai banyak majelis ilmu yang dikatakan ini majelis ilmu, tapi ternyata adalah majelis ghibah. Mereka hanya membicarakan tentang fulan, mereka membicarakan tentang fulana, dan mereka menikmati bagaimana celaan dan hujatan yang mereka berikan kepada orang lain. Tidak akan menyelamatkan hal semacam itu kecuali mengancam dengan kecelakaan yang besar orang yang sering mencela dan menghujat. Hati-hati terhadap itu.